Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik semua, selamat datang di Maniska Learning YouTube Channel. Perkenalkan, saya Kak Dita yang akan menemani kalian belajar ilmu biologi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Teman-teman, pernah nggak sih kalian memikirkan sebuah biji yang awalnya hanya benda kecil ketika kita tanam bisa tumbuh menjadi pohon yang gede sekali? Atau manusia dan hewan yang awalnya ketika baru lahir hanya memiliki ukuran yang kecil, tapi semakin bertambah umur, maka tinggi badannya juga semakin bertambah loh. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena tumbuhan, manusia dan hewan mengalami proses yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu tidak apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Sebelum kita belajar pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kita harus paham dulu nih, apa sih konsep dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri? Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang berbeda loh. Ada beberapa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran, seperti volume, bobot, ataupun jumlah sel. Contohnya, kalau pada tumbuhan, yaitu seperti lebar daun atau tinggi tumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Contohnya adalah kalau pada tumbuhan, mulai berbunga dan berbuah. Sedangkan kalau pada manusia, yaitu mulai bisa berbicara, mulai bisa berpikir. Kedua, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan itu bersifat kualitatif. Kuantitatif artinya sesuatu yang dapat diukur, contohnya seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan kualitatif itu kebalikannya, adalah sesuatu yang tidak dapat diukur, yaitu hanya bisa kita deskripsikan. Perbedaan yang ketiga, pertumbuhan itu bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk asalnya. Contohnya, kalau pada tumbuhan yang sudah tumbuh menjadi pohon yang besar, tidak akan lagi bisa kembali menjadi kecil. Sama halnya seperti manusia. Manusia yang sudah mengalami pertambahan tinggi tubuh, tidak akan lagi bisa kembali menjadi pendek kan pastinya. Sedangkan perkembangan itu sifatnya adalah reversible, artinya bisa kembali ke bentuk asalnya. Contohnya, tumbuhan yang awalnya tidak berbuah, dia bisa berbuah. Nah, ketika buahnya sudah habis, maka dia bisa kembali lagi menjadi tumbuhan yang tidak berbuah. Yang keempat, pertumbuhan itu terjadi karena adanya pembelahan sel dan pembesaran sel. Pembelahan sel itu terkait dengan pertambahan jumlah sel, sedangkan pembesaran sel itu terkait dengan pertambahan ukuran sel. Karena makhluk hidup tersusun dari banyak sel, maka ketika sel itu jumlahnya semakin bertambah dan ukurannya semakin membesar, maka otomatis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan juga akan semakin besar dan tinggi. Sedangkan perkembangan itu terjadi karena adanya diferensiasi sel. Jadi sel yang tadi sudah membelah, dia akan membentuk suatu organ yang baru. Membentuk organ pernapasan, contohnya organ pencernaan, ataupun organ-organ yang lainnya. Setelah kita belajar mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, maka pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan ukuran sel dan bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan organ. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai perbedaan dan definisi dari pertumbuhan dan perkembangan, lalu bagaimana sih proses yang terjadi pada tumbuhan dari yang awalnya sebuah biji bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang tinggi? Selanjutnya, mari kita bahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama adalah proses pertumbuhan dan perkembangan dari zigot menjadi embrio. Ada yang tahu tidak? Zigot itu terbentuk dari apa ya? Pada tumbuhan terdapat suatu proses yang disebut penyerbukan atau pollination.
di mana proses penyerbukan ini merupakan tahap awal dari proses reproduksi tumbuhan. Lalu, bagaimana caranya tumbuhan bereproduksi? Jadi tidak hanya manusia dan hewan loh yang punya alat kelamin, tumbuhan juga punya alat kelamin. Bedanya, kalau pada manusia itu disebut testis dan vagina, sedangkan pada tumbuhan itu disebut benang sari dan kepala putih. Benang sari itu adalah organ kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan kepala putih itu adalah organ kelamin betina. Di mana pada masing-masing bunga yang terdapat pada tumbuhan itu terdapat dua alat kelamin sekaligus, yaitu benang sari dan kepala putih. Karena tumbuhan itu juga punya alat kelamin, otomatis dia juga pasti punya rahim dong, di mana rahim itu disebut dengan ovarium. Sedangkan di dalam ovarium bunga itu terdapat ovul atau bakal biji. Penyerbukan adalah menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Ingat ya, benang sari adalah organ kelamin jantan, di mana di dalam benang sari itu ada yang namanya serbuk sari, yaitu bisa kita sebut sebagai sel spermanya tanaman. Sedangkan kepala putih itu adalah organ kelamin betina. Jadi pada proses penyerbukan ini, nantinya serbuk sari akan menempel ke kepala putih. Menempelnya serbuk sari ke kepala putih ini dapat disebabkan karena terbawa oleh serangga, kemudian terbawa angin, ataupun karena kegiatan yang disengaja oleh manusia. Setelah serbuk sari menempel di kepala putih, kemudian serbuk sari akan menuju ke ovarium melalui tangkai putih. Di mana ketika masuk ke ovarium, dia akan terus menuju ke ovul atau bakal biji. Nah, setelah masuk ke dalam ovul, maka di sel sperma akan bertemu dengan sel telur. Kemudian terjadi proses fertilisasi. Proses fertilisasi sendiri adalah proses peleburan sel sperma dan sel telur. Nah, setelah terjadi proses fertilisasi, maka hasil fertilisasi itu akan membentuk zigot, yaitu sel diploid, dan akan membentuk sel triploid yang nantinya akan berkembang menjadi endosperma. Kemudian, zigot itu akan membelah menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya sampai dia berkembang menjadi embrio. Biji yang sudah memiliki embrio itu merupakan biji yang sudah matang. Nah, biji inilah yang biasanya kita gunakan untuk menanam tumbuhan. Selanjutnya adalah proses perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan embrio menjadi tumbuhan muda atau kecambah. Agar suatu biji bisa tumbuh, maka dia memerlukan air. Lalu apa sih fungsi air pada proses perkecambahan? Saat kita menanam biji, lalu kita siram biji itu dengan air, maka biji akan menyerap. Proses penyerapan air oleh biji ini disebut imbibisi. Imbibisi dapat terjadi karena potensial air yang rendah pada biji yang kering. Air yang masuk ke dalam biji akan mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberelin. Hormon giberelin selanjutnya mendorong lapisan tipis bagian luar endosperma yang disebut aleuron untuk menyintesis dan mengeluarkan enzim, salah satunya seperti enzim alfa amilase. Enzim ini bekerja dengan menghidrolisis cadangan makanan seperti pati yang ada dalam endosperma menjadi gula. Selanjutnya, gula dan zat-zat lain akan diserap dari endosperma oleh kotiledon selama pertumbuhan embrio menjadi tumbuhan baru. Perkecambahan terbagi menjadi 2 macam, yaitu epigel dan hipogel. Perkecambahan epigel merupakan perkecambahan yang kotiledonnya naik ke atas. Biasanya terjadi pada biji dikotil, yaitu biji berkeping 2, seperti biji kacang hijau dan biji kacang tanah. Sedangkan hipogel merupakan perkecambahan yang kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Biasanya terjadi pada biji monokotil, yaitu biji berkeping 1.
Contohnya seperti pada biji jagung. Setelah proses perkecambahan, maka selanjutnya tumbuhan mengalami dua macam pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang memungkinkan tumbuhan bertambah tinggi atau memanjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan diameter akar dan batang bertambah atau menebal. Pertumbuhan primer terjadi karena aktivitas dari meristem apikal, di mana jenis meristem ini terdapat pada ujung, akar, dan pucuk tumbuhan. Sementara pertumbuhan sekunder terjadi karena meristem lateral yang terdapat pada vaskular kambium. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk floem sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Selama proses pertumbuhan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di antaranya yaitu ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari, contohnya seperti faktor genetik dan faktor hormon. Sedangkan yang kedua adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan luar tumbuh, yaitu seperti suhu, nutrisi, cahaya, air, dan faktor-faktor yang lain. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.